Let's have a ball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Hidayatul Isnaini dengan NIM 230101015. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya, yang dimana tema yang akan saya bahas yaitu mengenai kemunculan lembaga-lembaga sosial keagamaan Islam di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai sejarah gerakan SDI atau SI. Kemudian yang kedua mengenai sejarah gerakan NU atau Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir mengenai sejarah gerakan Muhammadiyah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah gerakan SDI atau SI. Jadi, sejarah gerakan SDI yang biasa disebut Sarekat Dagang Islam adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada 16 Oktober 1905 di Surakarta oleh Haji Samanhudin. SDI ini merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan agama Islam dan perekonomian rakyat. Kemudian SDI ini didirikan atas dasar kepedulian Haji Samanhudin terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bumi Putra yang kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa. SDI ini awalnya merupakan perkumpulan yang bernama Rekso Rumikso yang didirikan oleh pedagang muslim pribumi di Laweyan, Surakarta. SDI ini bergerak dalam bidang ekonomi dengan tujuan membantu anggotanya dalam bidang usaha. Pada tahun 1911, SDI dipimpin oleh Haji Samanhudin dan berpindah pusat ke Solo. Pada tanggal 9 November 1911, kata dagang dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Adapun tujuan Sarekat Islam antara lain yaitu yang pertama membina kerjasama antara anggota. Kemudian yang kedua menciptakan kerukunan dan tolong-menolong di antara anggotanya. Dan yang ketiga merumuskan sejumlah upaya halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Dan yang keempat mewujudkan kehidupan yang makmur serta sejahtera bagi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir memajukan perdagangan. Kemudian masuk ke sejarah yang kedua yaitu sejarah gerakan NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di kediaman KH Abdul Wahab Kasbullah di Kabupaten Surabaya. NU didirikan oleh para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan sebagai respons terhadap berbagai fenomena seperti perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia. Kemudian NU ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Kemudian yang kedua, mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan yang ketiga, memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Nama NU berasal dari bahasa Arab Nahdlatul yang artinya berdiri atau bergerak. NU diperingati setiap tahun pada tanggal 31 Januari dan 16 Rajab. Kemudian kita masuk ke sejarah yang ketiga yaitu sejarah gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammadiyah didirikan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah juga diajukan pengesahannya pada 20 Desember 1912 dengan mengirim Statumen Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Muhammadiyah disahkan sebagai organisasi oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Kemudian Muhammadiyah mengalami transformasi dalam menjawab tantangan sosial dan keagamaan yang muncul. Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengimplementasikan strategi yang relevan dalam upaya memperkuat posisinya dalam masyarakat. Jadi kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan, lembaga-lembaga sosial keagamaan Islam di Indonesia seperti SDI atau SI, NU, dan Muhammadiyah muncul sebagai jawaban atas tantangan ekonomi sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam. Ketiganya ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran sosial sebagai dalam menjaga tradisi serta mendorong reformasi dan modernisasi Islam di Indonesia. Perbedaan pendekatan yang mereka gunakan justru memperkuat keberagaman Islam di Nusantara, menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.